Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Siapapun yang mengenal Allah yang Maha Kuasa, pasti kita tidak akan kagum, takjub kepada orang-orang yang diberi kekuasaan. Kalau orang masih terkagum-kagum kepada penguasa, biasanya belum kenal kepada yang Maha Kuasa. Kita tentu menghargai orang yang diberikan kekuasaan, tetapi tidak menjadi sesuatu yang menakjubkan kalau orang diberi kuasa, karena sebetulnya orang diberi kekuasaan oleh Allah, dan orang yang diberi kekuasaan duniawi tetap saja dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri, tidak berkuasa atas jantungnya, atas paru-parunya. Jadi kalau Allah mengambil kekuasaannya, gampang, ambil aja nyawanya, dia tidak berdaya. Jadi siapakah yang punya kekuasaan yang sebenarnya? Itulah Al-Jabbar, Allah yang Maha Perkasa, Al-Aziz, Allah yang Maha Kuasa. Kita coba, Al-Aziz, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa, diantaranya Al-Jabbar dan Al-Aziz. Silakan. Kita baca surat Al-Hasr ayat 23 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus, al-malik maharaja, al-qudus yang maha suci, as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dialah Allah yang maha sejahtera, maha mengaruniakan keamanan, maha memelihara, maha perkasa, azizul jabbarul mutakabbir, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apapun yang mereka persekutukan, dari apapun yang mereka persekutukan. Jadi Al-Jabbar itu Maha Kuasa. Kalau dalam kitab ini, yang pertama, kekuasaan Allah itu mutlak. Jadi Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk berkuasa. Adanya malaikat itu sebetulnya bukan membantu Allah, karena Allah udah menguasai. Kekuasaan Allah tidak membutuhkan penolong-penolong. Jelas? Kalau ada presiden berkuasa, dia butuh menteri, butuh tentara, butuh para pemikir, memerlukan banyak hal. Tapi kalau Allah tidak memerlukan. Walaupun Allah ciptakan malaikat yang banyak, Allah ciptakan segala makhluk, tapi Allah tidak tergantung kepada apa yang dia ciptakan. Jadi kekuasaannya itu mutlak. Yang kedua, kekuasaan Allah tuh Allah tidak memerlukan. Kalau tadi tidak dibantu ya, jadi mutlak semuanya itu ada kekuasaan ini tidak disandarkan kepada apapun. Yang kedua, Allah memang tidak perlu lagi. Allah tidak memerlukan kita.
Allah tidak memerlukan makhluk yang dia ciptakan. Kita ada karena Allah aja mau menciptakan. Dan yang ketiga, kekuasaan Allah itu mutlak, semuanya kalah. Jadi kalau Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mati, ada, naik pangkat, sehat, turun. Apapun yang Allah kehendaki mutlak bakal kejadian. Nah, bedanya dengan kekuasaan makhluk apa? Kalau makhluk tuh memang dibantu, yang kedua makhluk butuh bantuan. Dia tegaknya kekuasaan karena banyak yang bantu, dan juga penguasa membutuhkan bantuan, dan kekuasaannya tidak mutlak. Sehingga banyak penguasa yang berjatuhan dan sebagainya. Jadi kalau kita tahu Allah yang Maha Kuasa, lalu bagaimana presiden, menteri, gubernur atau RT RW itu innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Jadi mereka punya jabatan karena Allah saja yang mengangkat. Jadi kalau presiden kepilih itu karena Allah yang menghendaki, jadi orang pada nyoblos. Tapi belum tentu identik dengan Allah memuliakan. Jadi orang yang jahat sekalipun kalau Allah mau kasih jadi dia. Hitler juga jadi, ya. Atau Perdana Menteri Israel yang begitu kejinya kepada orang Palestina, jadi. Dan pada waktunya Allah menurunkan, kan, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Jadi kalau Allah menurunkan, turun. Ini semua ujian. Menteri dinaikkan oleh Allah lewat tanda tangan presiden. Nanti diturunkan oleh Allah juga. Tapi apakah ada yang jadi jabatan itu jadi mulia atau jadi hina? Tergantung bagaimana niat dia dan caranya. Ya, ada yang unik kemarin lihat di Instagram. Zaman yang sebelumnya, ini hanya saya lihat di Instagram. Fatih Fatul Sembiring nulis di sana, zaman saya pornografi yang diblokir. Terus ada lagi sekarang tuh menteri apa tuh, Menkominfo, saya nggak hafal namanya. Zaman saya situs Islam yang diblokir. Ini harus bijak menyikapinya, ya. Ini kekuasaan, tapi kalau tidak hati-hati ini bisa menimbulkan masalah baru. Negeri kita ini sejujurnya sedang banyak masalah dan kelihatannya bertambah-tambah terus masalahnya, ya. Sehingga kita memerlukan sikap yang benar-benar jernih, tidak sampai nambah masalah baru. Saya berharap pemblokiran situs Islam ini bisa dijelaskan, ya. Karena ini bahaya kalau udah begitu, yang harusnya banyak membela pemerintah dari umat Islam, nanti sebagian malah jadi nggak enak, betul? Mungkin ada yang nanya, jadi gimana menggunakan kekuasaan bijak? Kalau asing ngarep-ngarepnya diundang dulu pemilik situs itu, ya. Ajak dialog, kita punya tanggung jawab bersama agar negeri ini bisa lebih aman, damai, tidak ada kerusakan. Kami membaca ini, khawatirkan akan terjadi begini, undang juga ulama, ya, ada majelis ulama dan tokoh-tokoh masyarakat. Gimana nih kita ditakdirkan di Indonesia sama-sama, saya diamanahi kekuasaan, Bapak punya media, ini punya ilmunya, ayo apa yang bisa kita lakukan sama-sama supaya bangsa ini aman, damai. Di sana ada yang sedang konflik di Irak, Suriah, bagaimana supaya tidak kebawa ke sini konfliknya. Itu kan jernih, benar? Perasaan sih enak kayak gitu. Tapi kalau ini tutup, ini, apalagi yang ditutupnya salah pintu misalkan. Ini bisa menimbulkan masalah baru. Nah, jadi sebaiknya kekuasaan itu digunakan dengan adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kata kuncinya orang tidak adil itu adalah nafsu.
Kalau sudah nafsu, saya puasa, kamu lemah. Dan pada waktunya Allah copot, itu copot. Tapi ada yang dicopot dalam kemuliaan, ada yang dicopot dalam kehinaan. Ya, ini penting karena kalau Allah mau nurunkan, pasti turun. Ya, pasti akan ada jalannya turun. Jadi misalkan ini diangkat, susah jadi payah. Ini ada sebuah kisah. Ada presiden sebuah negara di Amerika Latin. Terpilih jadi presiden. Lalu dia mengatakan, tidak ada yang bisa menghalangi saya dilantik. Tuhan sekalipun tidak bisa. Sayalah pikiran rakyat. Pilihan rakyat. Sehari sebelum dilantik, meninggal tuh. Jadi kalau Allah mau, mudah saja tinggal dimatiin. Ya, makanya jangan kemaruk oleh kekuasaan. Kalau dalam Islam, la tas'alil imarah. Jangan ambisius kepada kekuasaan. Karena kalau kita ambisius tidak memikirkan kemampuan diri, jikalau suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, pantajirus sa'ah, tunggulah kehancurannya. Seperti helikopter. Ini santri para penghafal Quran, baik-baik, rajin ibadah. Lalu ada helikopter ke sini, santri silakan kendalikan helikopter. Padahal dia tidak bisa mengendalikan helikopter. Ujungnya hancur semua, benar? Karena tidak diserahkan kepada ahlinya. Itu helikopter, apalagi negara sebesar ini nih. Kalau kita salah-salah, diserahkan ke yang bukan ahlinya, fantazirus sa'ah. Ukur. Jangan sampai kita salah ngukur. Benar? Nah, kalaupun sudah dititipi kekuasaan, kalau memang takdirnya ada, jadi maka gunakan kekuasaan itu untuk mendekatkan dirinya dan yang dipimpinnya dekat ke Allah. Karena nanti Allah yang akan mensejahterakan. Benar? Para pemimpinnya, kata Presiden T, ayo para menteri, jangan lepas tahajud, nanti malam kita punya jabatan ini nggak lama, tapi hisabnya di akhirat yang lama. Paling jadi menteri berapa tahun, 5 tahun, iya kalau tamat, ya. Tapi kalau diturunkan 2 tahun juga turun, aibnya yang lama. Iya kalau 2 tahun, tapi kalau dicabut nyawa, seminggu juga udahan jadi menteri, ya. Ayo takut ke Allah, tahajud, jangan ngambil keputusan yang tidak adil. Nanti laknat dari Allah bisa seumur-umur, dunia dan akhirat. Ayo kita gunakan jabatan ini sebaik-baiknya, seadil mungkin. Jangan ada kepentingan partai, jangan ada kepentingan pribadi, jangan ada kepentingan nafsu. Yang penting bangsa ini jadi benar-benar barokah. Kira-kira bagus nggak begitu? Menteri yang tidak tahajud, nanti siapa yang nolong? Rapat diadakan Senin Kemis, karena lagi saum, jadi ngirit logistiknya. Bagus. Kekuasaan tidak boleh digunakan untuk semena-mena. Karena kalau Allah mau gampang, sekuasa apapun, lihat siapa sih yang paling berkuasa di dunia ini, ujungnya apa? Mati, benar? Dan kalau Allah mau membuat matinya buruk, buruklah. Kalau Allah mau membuat matinya mulia, mulialah. Nah biasanya pemimpin itu, penguasa itu pada rontok karena cinta dunia. Kalau penguasa sudah senang sekali kepada harta, kedudukan, pujian, penghormatan, penghargaan, kekuasaan, biasanya dia tidak bisa memimpin dengan baik. Pemimpin yang baik adalah Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpin yang paling bagus adalah yang bisa jadi pelayan. Jadi pikirannya tuh bukan ingin dilayani dengan kekuasaannya, tapi pikirannya adalah bagaimana dia bisa melayani dengan kekuasaannya. Beda tidak? Ada yang tipe raja yang wah pengen diperlakukan spesial, tapi ada yang dia memang melayani, dan melayaninya itu benar-benar asli, bukan jaim. Kan ada yang melayani tapi demi dianggap soleh, melayani demi dianggap merakyat. Tidak, harus benar-benar asli.
Kalau orang yang melayaninya pura-pura, ya, kalau orang yang melayaninya demi citra untuk dirinya, dia tidak akan konsisten. Sekarang sini beda-beda. Kalau orang yang melayaninya ikhlas dalam segala situasi sama. Jelas tidak deh? Orang yang ikhlas mah mengabdinya tuh konsisten terus saja. Seperti Rasulullah, para sahabat konsisten. Tapi bagi yang jaim, tidak konsisten. Beda-beda, kayak bunglon. Pikirannya beda, sikapnya beda, tergantung situasi. Nah, makanya kekuasaan itu harus dipakai untuk melayani. Jelas? Di sini kalau ada KM, KM itu adalah yang paling jadi contoh, ketua murid. KM itu adalah yang paling rajin. KM itu adalah yang paling sabar. KM itu adalah yang paling banyak berjuang. KM itu yang paling banyak berkorban. Jadilah ketua murid, bukan tukang nyuruh. Ya, kalau tukang nyuruh namanya pesuruh. Ya, pesuruh penyuruh. Nah, jadi siap-siap saja. Kalau Allah mau ngambil kekuasaan, pasti akan turun. Ya, tidak bisa dihalangi. Walaupun dihalang-halangi siapapun. Dan kemuliaan itu tidak identik dengan kekuasaan. Man kana yuridul izzata falillahil izzata jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, falillahi, maka bagi Allah lah izzatu jami'a. Izzatu jami'a. Kemuliaan itu semuanya. Jadi surat Fatir ayat 10. Jadi kalau orang mulia, ingin mulia, mulia bukan dari pangkat, kedudukan, tapi dari Allah. Ada kalanya dikasih pangkat, nggak dikasih kemuliaan. Kalau dia tidak bisa patuh ke Allah. Ada kalanya tidak dikasih kedudukan, tapi dia mulia. Karena mulia itu, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu bagi orang takwa. Bagi orang yang berhasil menguasai dirinya, sehingga patuh ke Allah. Ada orang yang punya kekuasaan, tapi tidak berkuasa atas dirinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berikan kami kekuasaan untuk mengendalikan nafsu kami, mengendalikan amarah kami, mengendalikan syahwat kami, sehingga lahir batin ini patuh padamu. Ya Allah, jangan biarkan kami kagum dan takut kepada kekuasaan siapapun, selain hanya kepada kekuasaan-Mu. Jadikan negeri ini Engkau titipkan kepada orang-orang yang takut padamu, orang-orang yang adil, orang-orang yang amanah, yang mengantarkan kami semua jadi dekat denganmu. Kami berlindung kepadamu ya Allah, dari orang-orang yang lupa dan berkhianat padamu. Engkaulah yang menguasai segala takdir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita bisa menguasai diri kita dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.